Semua terjadi begitu cepat. Para Guts Knight, Brooks, Copper Gaban, Gunko, Dragon, dan bahkan Imo yang ini benar-benar menjadi satu chapter yang sangat-sangat luar biasa. Nah, Guts Special ini kali ini kita akan mereview One Piece chapter 1149 yang sejujurnya ini jadi satu chapter yang sangat-sangat wadaw sekali. Dan seperti biasa, karena ini video review, jadi kita akan membahas dan breakdown satu chapter ini secara lengkap dan sangat deep untuk masing-masing dari panelnya. Makanya pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah karena masuk akal tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Nah, dimana chapter kali ini dimulai dengan color split yang memperlihatkan maid cafe bernama Botakuri yang terlihat juga di sini Luffy, Zoro, Sanji, dan Usopp yang sedang memesan makanan, dimana sedangkan Nami, Robin, Lilith, dan Bonnie yang menjadi pelayannya. Dimana aduh ini Lilith yang sangat hot sekali dan Robin cuan tante yang sangat lucu. Sebenarnya yang mencurigakan dari color split ini apa yang Nami tulis di bagian makanan, dan situ pun dia menggunakan saus, dan jelas yang paling mencurigakan adalah lihat bagian Bonnie cilik, dia memegang nampan yang ada tulisan ribnya, dan kira-kira rib siapa yang dimaksud oleh Oda dari color split ini? Apakah terdapat foreshadow unik yang lagi-lagi seperti biasa Oda tampilkan kepada kita, yang kalau dari inisialnya sepertinya inisialnya ada dua huruf, yang di belakangnya sepertinya ada huruf O, yang kira-kira siapa nih yang belakangnya ada huruf O? Coba menurut kalian siapa? Tuliskan di kolom komentar. Tapi ngomong-ngomong terkait Maid Cafe ini, aslinya itu definisi mantep banget di Jepang sana, yang emang cewek Jepang tuh, wah udahlah nggak ada obat emang isi-isinya. Tapi lagi-lagi karena waktu itu sama Bini, jadi kita masih terbatas nggak bisa ngapa-ngapain. Wah, ini emang harus bujang word untuk datang ke Maid Cafe. Dimana chapter 1149 ini memiliki judul One Second dan dimulai langsung lanjutan dari sebelumnya, dimana Copper Gaban yang memotong sebelah tangan dari Somers yang dipikir-pikir, ternyata di sini Gaban dia cuma membawa satu kapak doang. Yang padahal ketika Luffy versus Zoro sebelumnya, di situ dia menggunakan dua kapak yang entah juga muncul kapaknya dari mana kala tahu-tahu dia keluarin gitu aja. Yang apakah lagi-lagi untuk efektivitas agar pergerakannya dapat lebih cepat, karena jangan lupa di sini Gaban benar-benar bertarung melawan waktu. Di mana Usopp dia berteriak bingung kalau kenapa serangan dari Gaban berhasil masuk, dan saat Gaban mau melancarkan serangan lanjutan, Somers pun berhasil mengeluarkan duri tameng untuk menahan serangannya. Yang sepertinya dari serangan-serangan Somers ini terkonfirmasi ya, kalau ternyata Guts Knight juga bisa mengeluarkan haki. Yang gak aneh sih, cuma memang sebelumnya kan mereka ini fokus ke kekuatan iblis, di mana kita masih belum tahu source kekuatannya apa, tetapi ternyata lagi-lagi mereka juga bisa menggunakan haki, di mana untuk case Gorosei sebelumnya kita hanya melihat dari sisi Haus Konohagi saja, tapi untuk Busoshoku tidak terlalu banyak dieksplor oleh serangan-serangan yang Oda berikan kepada Gorosei. Karena balik lagi, kalau dari sisi Copper Gaban, semua pergerakan dan serangannya selalu muncul efek petir hitam yang sudah seharusnya itu adalah Hausoku no Haki. Di sini Somers bangkit sambil kebingungan kenapa Mountain Eater ada di Elbaf. Dan Gaban pun menjawab ini bukan saatnya berbicara serius kan, yang Usopp pun kaget mendengar Nami yang pernah bertemu dengan kakek tua ini. Di sini pun Nami menjelaskan kalau Luffy dan Zoro bahkan tidak bisa apa-apa di hadapan satu kakek tua tersebut, dan dia adalah ayah dari Kolon, bocah yang kita temui di sekolah lalu. Robin pun menjawab kalau saya tidak salah dengar dia adalah Copper Gaban, dan dijawab lagi wah dia adalah orang yang setara dengan Rayleigh, dia tangan kiri sang raja bajak laut, dan Brook pun ikut merespon orang seperti itu ada di negeri raksasa. Dimana Chopper pun yang masih melihat dan bersembunyi di Saul pun sangat kebingungan sekali bagaimana serangannya bisa berefek dan apa yang dia lakukan. Di sini pun Robin berencana untuk membantu Copper Gaban walaupun tubuhnya masih tertutup duri-duri dari Somers, tapi Jinbei dia menasihati Robin, jangan Robin, duri-duri besinya itu lawan yang sangat buruk untuk tipe serangan sepertimu. Ya benar juga sih, jangan lupa ya, serangan dari Robin ini, buah iblisnya, semua luka yang dia terima akan dirasakan langsung oleh tante Robin kita. Di sini pun Somers mengeluarkan serangan-serangannya mirip kayak duri-duri Flamingo yang wah ini cukup mantap juga sih. Sambil bilang tidak ada lagi area di mana kau dapat berdiri. Gaban cuma tersenyum sambil berkata, aku sedang
yang buru-buru, kau tahu kan? Dan dia pun akhirnya menghancurkan duri-duri tersebut dengan sangat mudah. Dan langsung muncul satu serangan yang bernama Futen Raku, berhasil membelah tubuh Somers menjadi dua dan merusak juga pedang plus duri-durinya. Ya benar, di momen dia harus mendarat di area duri, ya udahlah, tinggal easy banget dia menggunakan kapaknya untuk menjadi pijakan dan berputar langsung untuk selamat ke area yang lebih aman. Di sini pun tanpa pikir panjang, Gaban langsung berlari lagi dan menuju ke arah anaknya, Colon. Yang jujur ini gila banget sih. Ini pula yang jadi alasan kenapa saya sangat suka dengan serial One Piece ini, karena bukankah ini sangat masuk akal sekali? Ya selain masuk akal, emang logiknya seharusnya seperti itu. Ya mungkin kalau di serial lain, ketika momen Somers versus Gaban akan banyak bacot dulu nih, ngobrol sana sini lah. Apalagi sebelumnya Gaban berkata kalau kita bertemu lagi, yang mungkin mereka pernah bertemu di masa lalu, yang mungkin akan ada banyak bacot sana sini dulu antara pertemuan reuni keduanya. Tetapi di sini karena Gaban benar-benar objektif untuk mengalahkannya dan langsung pergi ke tempat anaknya. Jadi emang sangat jelas sekali. Di sini pula Gaban bodoh amat lah, nggak perlu ngomong apa-apa lagi. Bahkan tim Luffy pun dia tinggalkan, langsung gerak cepat karena balik lagi tiap detik sangat berharga. Dan Gaban benar-benar bisa menilai hal itu dengan sangat baik, yang akhirnya tanpa ngomong babi bu. Nah mungkin sedikit notes ya, biar nggak seberapa hebat dan seberapa cepat pergerakan dari sang tangan kiri Raja Bajak Laut ini, jangan lupa beberapa chapter sebelumnya Oda menunjukkan lokasi-lokasi dari tiap karakter, dan terlihat Gaban, Replay, Franky di bagian atas ini, dimana untuk batang besar ini adalah lokasi dari Somers, Gunko, kru topi jerami, dan yang lain-lain. Tetapi lagi-lagi ini adalah map dari Pulau Elbaf yang jaraknya pasti sangat-sangat jauh sekali, dan Gaban dia bisa sampai dalam waktu yang cepat sekali dari lokasi atas ke lokasi dari Somers. Ya bukankah itu sangat gila sekali? Lagi-lagi baik lagi ya, definisi di usia tua itu masih memiliki fisik yang sangat-sangat luar biasa. Yang bukankah sangat mirip sekali seperti bagaimana dulu Rayleigh dia bisa berenang berkilo-kilometer dari luar Calm Belt sampai ke daerah Calm Belt, itu pun untuk mencapai lokasi Luffy di Amazon Lily. Lagi-lagi fisik kru Raja Bajak Laut bukanlah sesuatu yang bisa kita tinggalkan atau skip gitu saja karena gila, definisi sangat OP parah. Nah yang menariknya di sini pun Chopper langsung berlari dan mengikuti arah dari Gaban karena dia pasti merasa kalau butuh informasi kenapa dia bisa melukai seseorang yang dikatakan immortal atau tidak bisa mati. Nah berpindah lagi nih ke lokasi perpustakaan dan sekolah. Di sini terlihat Enge sudah membakar area sekolah seperti perintah dari Jarul sebelumnya, di mana terlihat kalau satu guru lain pun dalam keadaan sehat ya dan sedang memindahkan anak-anak, yang berarti Killingham tidak asal menyerang siapapun saja, yang berarti dia hanya menyerang orang yang melawannya seperti sebelumnya ketika mengalahkan sang kepala sekolah yaitu Mr. Kiba. Dan di sini pun Killingham memanah perpustakaan dengan panah api dan boom, langsung terbakarlah perpustakaan raksasa tersebut. Killingham pun dia melapor kepada Gunko kalau pembakaran berhasil, dan Gunko dia menyuruh Ronja untuk kembali dari pinggir tebing, yang disitu pun Gunko berkata sesusah itukah untuk menunjukkan rasa senang. Dimana di sini Ronja pun akhirnya hanya bisa meminta maaf karena masih hidup kesalahannya, dimana karena kesalahannya lah semua harus terbakar, dimana bocah-bocah dan para elbaf pun tentu saja tidak menyalahkan Ronja, yang sejujurnya ini epic banget kata-kata dari bocil Ronja ini. Definisi ini parentingnya seperti sangat luar biasa dari rakyat elbaf karena anak-anak kecilnya dan semuanya itu sangat positif dan sangat mantap sekali. Ya lagi-lagi kalau di negeri Konoha plus 69 mungkin terlalu banyak nilai orang lain dan fokus ke dirinya, tetapi Ronja ini sudah memikirkan orang lain yang sangat mantap sekali. Next di sini pun Gaban sudah sampai ke lokasi Gunko dan dia pun berkata, adat, sejarah, anak-anak, dan bahkan kekuatan militer, kalian semua tidak punya hak untuk mengambil semua hal itu. Gunko pun langsung mengenalinya dan berkata, kru Raja Bajak Laut, kau tahu kan kalau melawan berarti para sandera akan mati. Gunko padahal misalkan tetap menjatuhin Ronja pun tidak masalah bagi dia, toh bukankah bagi para Gutsnack ini nothing tulus aja lah, mau anak-anak mati atau enggak pun tidak ada masalah sedikit pun bagi mereka-mereka. Dimana para bocah-bocah ini pun mengenali siapa Gaban dengan berkata itu adalah Hiasan, dan mereka berteriak tentu saja kepada anaknya, hey Colon, Hiasan di sini, dia datang untuk menolong
kita. Dan Gaban yang jujur ini hebat banget sih. Gaban bisa kepikiran ke arah sana, yang mungkin emang masalah pengalaman ini tidak bisa dilawan. Karena di sini pun dalam hatinya Gaban berkata, jangan sampai kau berkata hal tersebut. Yang tentu saja namanya bocah mana tidak senang kalau ayahnya datang untuk menyelamatkannya. Dan kata-katanya pun langsung relate sekali ala-ala bocah yang butuh pengakuan. Ayah, hai semuanya, itu adalah ayahku. Dia paling kuat dibandingkan semua orang dan dia akan menyelamatkan semuanya. Yes, benar sekali. Di momen itulah Gunko yang juga berpikir sangat cepat, akhirnya langsung terbang ke arah dari kolon, yang di sini pun Gaban hanya gagal atau kurang cepat 1 detik saja karena Gunko keburu gerak lagi. Ya benar, di sini Gunko sudah menyiapkan kembali pedang arrow-nya dan Gaban perlu berpikir cepat karena balik lagi lah. Bisa dibilang dia memegang beban yang sangat-sangat berat sekali. Di sini Gaban sendiri pun berpikir kalau ini satu-satunya kesempatannya. Kalau dia bertindak sekarang, api dapat dipadamkan, anak-anak dapat diselamatkan, dan Elbaf bisa selamat. Aku harus menyelesaikannya dengan sangat cepat. Dan dia pun berteriak kepada anaknya yaitu Kolon. Hei Kolon, beri aku 1 detik. Bertahanlah, kau adalah anak yang kuat. Ya benar, inilah 1 second yang dijadikan judul untuk chapter kali ini. Sambil menangis, Kolon pun hanya bisa berteriak dan percaya kepada ayahnya. Gunko berkata kalau nyawa yang hilang tidak akan bisa kembali. Dan saat itu Gaban pun kembali mengingat sedikit flashback saat Kolon anaknya terlahir, dimana bukankah sejujurnya ini sangat-sangat luar biasa sekali, dimana Gaban pun bilang terima kasih sudah memberinya kehidupan kepada istrinya Ripley, ini adalah harta karunku seumur hidup. Yang bukankah ini wadaw banget, karena jarang loh ada suami yang bisa mengapresiasi istrinya setelah melahirkan anaknya dan bukan terlalu fokus ke anaknya tapi juga berterima kasih ke istrinya, yang berarti bisa dibilang ini Gaban benar-benar bapak yang baik. Karena bukan lagi-lagi banyaknya para pria-pria atau mungkin para paksu-paksu suami yang tidak jelas di negeri plus 62 ini lagi-lagi mau bikinnya doang tetapi ngurusnya mah kagak itu loh. Seperti yang sebelumnya rame punya anak 11 tetapi suaminya malah diem di rumah doang dan istri dan anaknya lah yang bekerja. Yang emang harus dibawa ke barak lah, udah ini sama bapak aing. Nah terlihat Gunko yang mulai menusuk Kolon lebih dalam dan Gaban di sini mukanya sangat-sangat super serius sekali dan bahkan efek hakinya pun tersebar kemana-mana. Karena baik lagi kalau ini gagal, tragedi Elbaf bakal semakin memburuk. Namun baik lagi sepertinya Gaban bisa melihat ke masa depan dengan Kenbun Sokuno hakinya kalau Kolon yang dia lihat akan terbunuh dengan tertusuk di lehernya. Bukankah gambaran masa depannya cukup mirip seperti ketika dulu Shanks melawan Kid lalu? Dan di momen itulah Gaban langsung membuang kapaknya sambil berteriak, "Kumohon, hentikan. Aku menyerah." Lihat di sini dia sedikit menangis yang jujur ini sangat gila dan lagi-lagi baik lagi sangat-sangat relate plus masuk akal. Di sini pun Gunko berhenti dan langsung mengajar Gaban dengan 3 panah besar yang menembus bagian tubuhnya dan dia pun terjatuh dari batang besar yang tentu saja ke daerah bawah yang sudah pasti daerah underworld. Ya benar, di sini Gaban meminta maaf kepada Kolon kalau itu pasti menyakitkan. Dia harus menahan tusukan dari Gunko. Yang baik lagi kenapa ini alasan saya bilang kalau One Piece itu masuk akal, karena semua perbuatan di sini sangat-sangat masuk akal dan emang naturalnya lah seperti ini. Dimana seorang ayah bakal melakukan apapun untuk anaknya, yang nggak mungkin lah dia bakal nekat dan membiarkan anaknya mati. Yang banyak banget nih yang menghujatnya karena apaan masa keluar aja bajak laut kalah begitu aja. Ini juga sebenarnya yang pernah kita bahas di salah satu video dari channel Filnomi, dimana sebelumnya kita pernah membahaskan apakah Gaban akan menang dan mengalahkan Surugatsa, karena bukankah ini poinnya cukup mencurigakan karena lagi-lagi masih banyak tugas untuk bajak laut topi jerami. Tetapi jika Gaban kalah, lagi-lagi sangat bingung untuk karakter sekali Gaban apa yang membuatnya dapat dikalahkan. Yang ternyata Oda mengambil satu plot yang sangat masuk akal terkait ayah dan anak yang Oda tunjukkan di sini. Yang bahkan momen gercep dari Gaban juga, dia langsung melepas kapaknya tanpa bak bibu dulu sambil menyerah karena tahu nih kalau dia menunda sedikit saja, ya udah Kolon bakal tertusuk langsung oleh panah dari Gunko. Yang lagi-lagi nice one oleh Gaban yang respect banget ini. Salah satu ayah luar biasa yang ada di serial One Piece ini yang sangat jauh seperti ayah dari Luffy. Tetapi lagi-lagi ngomongin ayah yang luar biasa, bukankah di anime kemarin akhirnya kita sudah masuk ke momen flashback dari Kuma yang bahkan
episode satunya aja sudah sangat-sangat menyedihkan. Terutama momen ketika menceritakan ibunya mati yang wah ini aja udah bikin mewek banget. Yang sebenarnya apalagi nanti sih ketika momen ujung dari flashback Kuma yang wah ini kayaknya bisa menjadi salah satu best episode dari anime karena sangat-sangat menyedihkan sekali. Dan ngomong-ngomong tentang flashback Kuma juga, lagi-lagi DRM juga punya kaos khusus untuk The Life of Kuma dengan dua warna, ada warna hitam dan juga warna putih. Buat kalian yang pingin tag produknya akan saya simpan nanti di video YouTube, jadi kalian bisa langsung beli dari Shopee langsung sana tanpa ibu langsung pesan The Life of Kuma untuk flashback dari best date ever. Nah, kembali ke chapter yang apakah Gaban bakal mati? Untuk kali ini, kalian sudah pasti tahu lah jawabannya, karena hal seperti itu sangat tidak mungkin. Sebelumnya aja, Loki kena serangan yang cukup serupa, 3 di badannya oleh Samrock, dia pun masih hidup walau masih sekarat. Dan ini Gaban yang mungkin harusnya bisa ditahan dikit-dikit kali ya, pakai haki, dan plot terpenting adalah Chopper ada di sini dengan nekat melompat tanpa pikir panjang untuk menolong Gaban tersebut. Ya benar, dokter terbaik kita pasti bakal menyelamatkannya. Kalau sejujurnya terkait hal ini bisa menjadi plot menarik yang mungkin akan berlanjut cukup panjang di satu arc buff ini. Dimana jangan lupa ya, di Underworld terdapat banyak orang, trio monster yang luar biasa yang bahkan kita masih belum tahu ngapain mereka dari bawah, yang apakah mereka juga akhirnya bakal nolong Gaban yang akhirnya terjatuh. Tetapi rasanya Chopper sendiri pun sudah cukup sih untuk menolong Chopper Gaban, tinggal mungkin nanti aja nih momen reuni antara Chopper Gaban yang akhirnya ketemu dengan Luffy. Ya benar, dari sini pasti kalian sudah bisa menebak arahnya akan dibawa kemana. Chopper punya plot untuk mencari tahu informasi gimana cara melukai Godsnack yang immortal, dan disitu pun dia menyelamatin Gaban yang akhirnya reuni dengan tim Luffy. Yang sudah pasti plotnya akan dibawa ke arah kalau Gaban lah yang akan mengajari atau setidaknya memberitahu informasi cara melukai Godsnack yang immortal. Yang di sini pun nantinya trio monster pasti bisa melakukan hal tersebut. Ya entahlah apakah antara ngajarin atau at least dia memberitahu informasi yang diperlukan saja, tidak perlu mengajari secara spesifik seperti sebelumnya Rayleigh yang butuh time skip lagi. Yang terkait hal ini pun sebenarnya bahasan deep tentang teori kalau Gaban sebenarnya cuma pakai haki sih. Itu pun sudah pernah kita bahas di satu video sendiri. Dimana ini bukanlah konsep baru, tetapi konsep lama dari haki yang masih misterius, yang mungkin itulah salah satu jawabannya. Yang lagi-lagi bahasan lengkap tentang videonya pun sudah pernah dibahas yang hampir 20 menit kayaknya untuk videonya. Nanti di video ini kalian bisa langsung tonton aja untuk videonya dari Gaban Somers untuk penjelasan hakinya yang ini sangat lengkap sekali. Next, momen Kolon yang berteriak, "Daddy, ayah," itu pun akhirnya ternyata membuat Gunko teringat masa lalunya, alias terdapat ingatan yang terkubur di dalam diri Gunko. Dan tebak siapa yang muncul di flashback dari Gunko? Ya benar, dia adalah musisi kita, yaitu Bro. Dia sedang memegang seorang bocah yang sepertinya itu adalah Gunko, dan bocah itu bilang kalau impiannya adalah menjadi seorang bajak laut. Yang apakah Gunko next nakama yang aduh ini semua aja jadi next nakama. Yang terkait bahasan ini akan kita bahas nanti di sesi analisis secara tipis-tipis aja, karena ini sepertinya akan jadi hal yang cukup penting juga. Tapi di momen itu pula, Imo sepertinya menggunakan kekuatan telepatinya untuk menghubungi semua Godsnack, karena terlihat Somers, Killingham panik semua, yang berarti Godsnack ini fix tahu ya sosok Imo bukan cuma Gorosei aja. Di sini Imo pun berkata, apa-apaan dengan semua yang terjadi di sini, Marijoi saat ini dilanda lautan api. Kita butuh tambahan pasukan tempur. Yang di sini pun sebelumnya Gunko sedang lari ke arah Brook, akhirnya menyadari sosok dari Brook ini. Tetapi Imo ternyata dia mengambil alih tubuh Gunko dengan berkata, dengan menggunakan term yang menarik, mu yang dia gunakan akan menunjukkan bagaimana dominansi dari seorang dewa. Yang menariknya ketika tubuh Gunko ini dikuasai oleh Imo, di mana matanya benar-benar berubah jadi mata Imo dan rambutnya ikut memanjang, yang sejujurnya ini cukup unik, dan chapter pun berakhir di sana. Nah jujur banyak banget sih hal yang bisa kita bahas dari satu chapter ini. Tapi balik lagi, ini adalah sesi analisis, dan seperti biasa buat kalian yang cuma butuh review bisa skip bagian ini. Karena untuk sesi analisis ini kita akan membahas atau breakdown lebih dalam panel-panel yang mungkin akan jatuhnya ke prediksi dan teori juga. Oke, kita mulai langsung dari bagian penutup di chapter ini ya. Kenapa rambut dari Gunko bisa memanjang? Yang apakah memang selama ini sebenarnya rambut Gunko itu adalah rambut yang panjang? Karena bukankah panel awal dari flashback Gunko terlihat kalau dia memiliki rambut yang panjang juga loh. Kenapa pula sekarang malah menjadi pendek dan tiba-tiba panjang lagi ketika
Imu mengambil tubuhnya. Kalau juga terkait haki Imu, seharusnya udah nggak aneh ya, jangan lupa haki Gorosei aja ada di Eket yang bahkan segila itu, wajar Imu sang dewanya langsung pasti bakal lebih gila lagi masalah hakinya. Terkait kenapa Gunko bisa dikuasai Imu pun sebentar lagi bakal kita bahas, tapi kita akan coba bahas dulu terkait musisi kita, yaitu Brook ini. Ada hubungan apa di antara kedua orang ini, Gunko dan Brook? Karena buat yang bilang kalau immortal dari Godsnack karena regen doang dan bukan umur, rasanya ada hal unik juga yang terjadi untuk kasus Gunko yang sejujurnya ini bisa mencurigakan. Lihat panel Gunko dan Brook yang kalian pikir kapan hal itu terjadi? Lagi-lagi jawaban masuk akal menurut saya adalah kalau hal itu terjadi sebelum Brook mati, alias ketika masih tubuh normalnya, yaitu tubuh manusia. Ya benar, jangan lupa Brook ini terombang-ambing di lautan selama 50 tahun lamanya, dan dari pakaiannya, entah nih saat dia masih di bawah pasukan kerajaan karena terlihat fancy banget pakaiannya, atau bahkan seperti teori populer beberapa akhir-akhir ini, kalau Brook jangan-jangan mantan dari Godsnack. Ya lagi-lagi apapun itu, kita masih belum jelas tahu nih tentang masa lalu Brook, karena jangan lupa Brook termasuk salah satu manusia yang tahu tentang Godsnack selain Dragon, karena lagi-lagi Iva Kuma adalah mantan budak di God Valley yang juga ada hubungan dengan Godsnack, dan Gaban bersama kru dari Raja Bajak Laut juga pasti tahu tentang Godsnack yang ada di God Valley ini. Nah tapi mungkin pertanyaannya untuk kasus Brook ini, kenapa dia bisa tahu tentang Godsnack? Dan alasan kenapa Gunko fans banget ke Soul King Brook pasti ada hubungan dengan koneksi yang terjadi di masa lalu. Yang sejujurnya lagi-lagi bahasa lengkap tentang Brook ini pun sudah pernah kita bahas di satu mega teori yang cukup deep terkait Brook dan juga mungkin Godsnack. Lagi-lagi videonya bisa kalian tonton di bagian sini. Yang apakah akhirnya akan semakin terkonfirmasi kecurigaan saya terkait semua hal tadi. Dan tentang Gunko sendiri pun sejujurnya sudah pernah kita bahas juga nih di satu video sendiri, yang apakah Gunko punya hubungan tersendiri dengan Imu, karena dari timelinenya kalau dia bersama Brook dulu, berarti seharusnya usianya sudah sangat-sangat tua sekali, karena jangan lupa usia Brook aja sudah 90 tahun, tetapi di sini Gunko terlihat seusia anak remaja. Apakah karena Gunko atau mungkin Imu ini semacam diberi kekuatan khusus oleh sang dewanya, dimana bahkan momen panah hitam yang kita lihat saat versus Loki dari Gunko, bukankah cukup mirip dengan panah hitam dari Imu? Juga bukankah Gunko bukan cuma panah biasa yang dia bisa lakukan, tetapi bisa dibilang panah takdir yang sejujurnya ini kemampuan yang sangat-sangat OP sekali. Dan sekarang dia bisa dirasuki langsung oleh Imu yang kira-kira apalagi coba alasannya kalau semua itu tidak saling berhubungan. Lagi-lagi untuk bahasan panjangnya juga sudah pernah saya bahas di satu mega teori yang lagi-lagi bisa kalian tonton di video ini. Yang lagi-lagi apakah akhirnya akan semakin terkonfirmasi kecurigaan saya terkait teori-teori yang sebelumnya kita bahas. Terakhir nih tentang Skopper Gaban. Kita dilihatin flashback dikit loh saat Kolon lahir yang berarti 20 tahun yang lalu, mengingat saat ini usianya segitu. Nah apakah ada yang sadar hal unik dari panel ini? Ya benar, Oda menunjukkan sangat dekat sekali posisi dari Gaban di usia mudanya, yang nggak muda banget sih, maksudnya di usia sebelum rambutnya memutih. Dan lihat apa yang unik dari situ. Iya benar, di situ dia sudah memiliki bekas luka identik yang ada di mata kanannya. Yang kira-kira kenapa Oda menunjukkan hal yang sangat obvious seperti itu? Tentu saja untuk memberitahu kita kalau setidaknya 20 tahun yang lalu Gaban sudah mendapatkan luka tersebut. Jangan lupa ya, di momen flashback Roger, Gaban belum punya lukanya seperti itu. Yang berarti kira-kira di masa 5 atau 6 tahun itu siapakah yang berhasil melukai Skopper Gaban? Apakah itu adalah tanda dari Man Marked by Flame yang dicari semua orang? Dan siapa yang membuat luka itu? Yang lagi-lagi sebenarnya Oda perlu menjawab satu hal unik dari bagian Gaban ini. Nah jadi itulah untuk video review kali ini, yang sejujurnya ini salah satu chapter yang bisa dibilang mantep banget karena sat-sat banget untuk geraknya yang bahkan langsung muncul dari sini yang tutup dengan keadaan Imu dan juga Mary Joyce yang dalam bahaya. Jadi lagi-lagi kita langsung kasih nilai dulu aja ya, yaitu menurut saya 9,5 dari skala 10 yang wadaw banget. Yang mungkin pertanyaan kita semua adalah siapakah yang mengacau di Mary Joyce? Secepat itukah ada yang sampai ke atas dan berhasil mengacau? Dimana lagi-lagi pasti teori terkuat kita dan asumsi terkuat kita adalah Monkey D. Dragon, tetapi alasannya
apa? Bukankah tujuan mereka baru tercapai untuk membuat para Tenryubito terluka pelan-pelan dengan membuat makanan habis? Apa pula alasan mereka harus langsung all in menyerang Mary Joyce? Apakah karena God Snake sudah mulai beraksi ke bagian dunia bawah yang lain seperti kata-kata di Dragon? Dan pasti itu pula alasan Samrock harus ditarik mundur sebelumnya ke Mary Joyce. Yang apakah Samrock versus Dragon akan terjadi di Mary Joyce sana? Tapi jangan lupa ya, di sana kan masih ada 5 Gorosei, God Snake juga pasti masih banyak yang lain, dan juga bahkan ada Imo. Masih kurangkah orang-orang tersebut karena Imo harus turun langsung ke Elbaf dan bahkan mengambil alih tubuh dari Gunko? Atau mungkin terbakar itu perlakuan dari si manusia panas alias magma Akainu yang mungkin mulai membelot karena mulai sadar? Atau jangan-jangan itu adalah perlakuan Kurohige karena sebelumnya jangan lupa Laffy sedang memantau di daerah gondola dekat dengan Mary Joyce. Yang lagi-lagi menurut kalian siapa? Coba tuliskan di kolom komentar. Ya lagi-lagi semoga hal itu langsung kita dapatkan di chapter depan, karena minggu depan kita tidak libur lagi, alias kita akan langsung mendapatkan jawaban, tetapi nggak tahu nih akan dibawa ke arah mana. Dan itulah satu video review kali ini yang cukup panjang juga, dan terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai bagian ini. Dan baik lagi buat kalian juga yang mau tahu di sini saya pakai mic apa, ngerekam pakai apa, jam yang saya pakai apa, kacamata, baju, semuanya akan saya simpan di tag produk lagi-lagi video ini. Ya hitung-hitung buat kalian yang pengen beli bisa langsung klik dari link yang ada ya, biar bantu support channel Filmnomi juga, biar makin semangat untuk kontennya. Atau buat kalian juga yang ingin langsung support, bisa juga join membership atau langsung klik super thanks dan kasih donasi, terserah kalian. 5.000 pun sangat-sangat berguna. Nah oke lah, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.